bin Ba'urah ini sepakat ahli sejarah bahwa dia satu di antara keturunan Nabi Lut. Lut putra Haram, putra Azar, karena dia sepupu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Bal'am ini asalnya dari Yaman, tapi beliau tinggal di sebuah negeri namanya Kan'an yang ada di Syam. Bal'am bin Ba'urah ini terkenal ahli ibadah. Subhanallah, kaumnya sangat memuji Bal'am ini karena seorang ahli ibadah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bukan hanya sekedar ahli ibadah, tapi juga dia ulama, cerdas, sehingga dia menguasai Ismul A'zam, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia. Dan dalam Islam Ismul A'zam itu ada yang mengatakan lafaz Allah, dan ada juga yang mengatakan Al-Hayyu wal Qayyum, yang disebutkan dalam 3 ayat dalam Al-Quran. Salah satunya suratul Kursi. Tetapi tentu nama Ismul A'zam di zaman itu tentu berbeda dengan nama Ismul A'zam dalam Islam. Lah karena Bal'am ini menguasai Ismul A'zam, maka dia kalau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah meleset, pasti diijabah. Karena satu sisi dia seorang ahli ibadah, sisi lain dia seorang ulama. Singkat cerita, Bal'am ini hidup di negeri yang rusak. Para penguasanya Jabbarun, para penguasa zalim, para penguasa pengkhianat agama, dan mereka cenderung untuk mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Jadi suatu ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam membawa Bani Israel dari Mesir menuju Palestina, menuju Syam, menuju tanah Kanaan. Ketika itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhasil membawa pasukan Bani Israel sampai ke sebuah gunung atau bukit namanya Husban. Bukit Husban ini panjang. Lah bukit Husban ini terbentang sampai ke kota yang disebut dengan Kanaan, yang disitu penuh dengan para penguasa zalim, dan hidup padanya seorang ahli ibadah dan ulama namanya Bal'am ibn Ba'urah. Ketika para penguasa negeri itu mendengar bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam telah datang membawa Bani Israel, kemudian sudah berkemah di ujung bukit Husban, mulailah kekhawatiran dan ketakutan para penguasa Kanaan ini. Karena kemudian mereka mengatakan kepada Bal'am, jangan-jangan Musa dan pasukannya akan menjajah kita di sini, akan menguasai kita di sini, akan mengusir kita di sini, kemudian tempat kita akan dijadikan tempat Bani Israel. Maka ketika itu mereka meminta kepada Bal'am, karena tahu Bal'am itu ahli ibadah, seorang ulama, doanya tidak pernah meleset. Maka mereka meminta Bal'am ini mendoakan kecelakaan kepada Musa dan pasukannya. Pada awalnya Bal'am tidak mau, dia tahu siapa Musa. Musa seorang nabi, kalimullah, ditolong malaikat. Dia tidak berani, apalagi dia sama-sama ibadah, sama-sama ahli ibadah, sama-sama ulama, gitu kan. Tidak mungkin mendoakan kecelakaan kepada seorang nabi, mustahil. Tetapi para penguasa Kanaan ini mereka berkumpul. Kemudian mereka menyediakan harta yang banyak dan akan menjanjikan jabatan yang tinggi kepada Bal'am kalau dia mau membantu para pembesar itu untuk melawan Musa dengan doanya. Subhanallah, syaitan banyak cara untuk menumbangkan akidah orang, kan. Betapa banyak orang-orang yang terfitnah dengan harta, padahal dia seorang ahli ibadah, padahal dia seorang ulama. Karena Nabi SAW bersabda, setiap umat itu punya fitnah, dan fitnahnya umatku, kata Rasul, adalah harta. Rupanya Bal'am lambat laun mulailah dia tergoda, terpengaruh, melihat harta yang banyak, jabatan yang tinggi. Mulailah dia akhirnya, singkat cerita, mau mendoakan Musa dan kaumnya dengan doa kehancuran. Berangkatlah Bal'am dengan para pembesar Kanaan ini ke sebuah tempat yang dianggap suci oleh mereka.
di daerah sekitar Bukit Husban. Maka Bal'am berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allah tidak mengizinkan doanya, sehingga setiap dia berdoa kecelakaan kepada Musa dan kaumnya, dipelesetkan lisannya, kemudian malah mendoakan kepada para pejabat Kan'an dan kaumnya. Setiap dia mendoakan kebaikan kepada para pembesar Kan'an dan kaumnya, malah doa itu kemudian terpeleset, sehingga doa sampai kepada Musa dan kaumnya. Nggak bisa mulutnya pleset-pleset gitu kan. Harusnya dia mengatakan ya Allah berikan kecelakaan, malah ngomong ya Allah berikan kebaikan. Jadi para pejabatnya bingung, wahai Kan'an, kamu ini doa apa? Kami minta engkau mendoakan kehancuran, kenapa kau doa kebaikan? Kata Kan'an, nggak bisa, lisanku terkunci. Ini yang didoakan Nabi, kalimullah, di belakangnya ada para malaikat yang menolongi, macam mana saya mendoakan keburukan kepada dia? Akhirnya Kan'an, para pejabat Kan'an meminta kepada Bal'am untuk mengambil siasat lain, cari siasat lain. Ini lihat rusaknya ulama. Ulama kalau sudah rusak negara dan manusia. Makanya ada istilah man fasada bi'ubadina fa asbahan nasara fa huwa shibhun nasara wa man fasada bi ulama'ina bahwa syibhul yahud. Barang siapa yang rusak ahli ibadah kita ini, maka menyerupai orang-orang Nasrani. Dan barang siapa yang rusak ulamanya, maka menyerupai orang-orang Yahudi. Makanya Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Bukan jalan orang-orang yang maghdub, maksudnya Yahudi yang dimurkai karena punya ilmu tapi tidak beramal. Dan juga bukan jalan orang-orang dhalin yang tersesat, gak punya ilmu tapi rajin beramal. Siapa? Nasrani. Bal'am ini seorang ulama, tidak bisa dengan cara ini, dengan cara yang lain, karena dia menguasai Taurat. Dia tahu titik-titik kelemahan Musa dan kaumnya. Akhirnya dia kumpulkan para pejabatnya dan mengatakan, siapkan gadis-gadis tercantik kalian, kirimlah kepada Musa dan pasukannya pura-pura menjadi pedagang, percantik, ajari mereka cara menggoda laki-laki. Akhirnya betul dikirim wanita-wanita cantik Kan'an, pura-pura berdagang, menawarkan barang-barang kepada Musa dan pasukannya yang berada di ujung Bukit Husban. Syaitan, ikhwan, tidak bisa dengan cara yang lain, pasti dengan cara perempuan. Makanya fitnahnya Bani Israel, ulamanya terfitnah dengan apa? Dengan perempuan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sebesar-besar fitnah itu yang menimpa Bani Israel adalah perempuan, yang menghancurkan ahli ibadahnya, yang menghancurkan para ulamanya. Itu fitnah perempuan. Dikirim nih wanita-wanita ini, dan Allah takdirkan satu di antara orang saleh Bani Israel, bahkan orang pilihan Musa alaihi salatu wassalam, tergoda dengan satu wanita yang sangat cantik. Dan itulah tabiat manusia. Antum yang sudah janggutan, yang sudah cingkrang, kalau ditawarkan perempuan cantik, nggak mungkin antum nolak. Nolak antum? Ya. Nggak malu dengan janggutnya. Ya. Tapi itulah memang kita gitu kan. Kalau sudah ditawarkan perempuan, lemas imannya. Ya. Akhirnya kemudian ketika wanita ini menggoda, luluh keimanan salah seorang saleh dari Bani Israel, akhirnya mengajak wanita ini menghadap Nabi Musa dan mengatakan, wahai Musa, bagaimana pendapatmu tentang gadis ini? Pasti kau akan mengatakan haram aku berhubungan dengan gadis ini. Kata Musa, ya, tidak boleh. Tapi dia mengatakan, saya tidak akan mentaatimu. Yang lain saya taati, tapi khusus ini saya nggak taati. Khusus perempuan nggak bisa saya taat. Akhirnya karena dinasihati tidak bisa, diajak wanita ini ke kemahnya dan dia melakukan fahisyah, perzinahan. Inilah letak kelemahannya. Ketika orang saleh ini, orang kepercayaannya Musa ini kemudian berzinah dengan wanita Kan'an, Allah kirimkan ta'un, penyakit ta'un. Nabi Musa, ya, ini penyakit dari mana dan apa penyebabnya? Rupanya penyebabnya karena salah seorang orang saleh di situ melakukan zina. Fattaku fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah akan fitnah yang bukan hanya mengenai orang zalim saja kalau sudah terjadi, tapi orang baik kena imbasnya, kata Allah. Azab Allah
Kalau Allah timpakan kepada orang-orang zalim, itu yang mati bukan orang fajir saja, bukan ahli maksiat saja, kiai, ustadz, pendakwah ikut mati juga yang hidup di situ. Lihat tsunami, lihat gempa, angin puting beliung. Bukan hanya rumah para penjahat saja, rumah ustadz diangkat dia, karena berdekatan di situ. Makanya kenapa supaya orang baik tidak terkena imbasnya orang zalim, perbanyak cegah kemungkaran dan seru manusia kepada kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian tahu penyebabnya, datanglah satu orang yang sangat kuat, termasuk orang pilihan Nabi Musa juga. Dia bawa tombak yang panjang. Kemudian dicarinya tuh orang yang berzina itu. Setelah ketahuan di mana tendanya, dia masuk, subhanallah, Allah takdirkan dia sedang berzina. Akhirnya ditombak dari atas kena punggungnya, kemudian nancap sampai kepada bawahnya, kayak di sate dua orang ini. Orang yang sedang berzina ditembak dari atas, nembus sampai ke bawah. Kemudian dipanggul, dibawa keluar, kuat dia. Kemudian setelah dibawa keluar tenda, kemudian diangkatnya ke langit tombak ini, yang padanya ada wanita dan laki-laki yang sedang berzina, yang sudah meninggal terpanggang dalam tombak itu. Kemudian mengatakan, Allahumma hadza jaza liman asah. Ya Allah, inilah balasan yang tepat, yang cocok bagi orang yang telah bermaksiat kepadamu. Dari setelah Allah mengangkat penyakit taun, karena sudah hilang. Tapi Bal'am, apa yang terjadi? Khasirat dunia wal akhirah. Dunia rugi, akhirat rugi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah taun ini kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa marah. Maka akhirnya Musa pun datang dan menghancurkan penduduk itu. Bal'am gak dapat apa-apa akhirnya. Udah rugi dunia, rugi akhirat. Dari sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam suratul A'raf di sini, perhatikan, watslu alaihim, bacakan ya Muhammad kepada mereka, naba alladzi atainahu ayatina, tentang kabar kisah seorang laki-laki yang kami berikan ilmu berupa menguasai tanda-tanda kebesaran Allah, menguasai nama-nama agung yang Allah berikan kepadanya. Siapa dia? Bal'am bin Ba'ura. Fansalakha minha. Insalakh dalam bahasa Arab itu digunakan untuk binatang yang namanya ular. Apabila hendak berganti kulit, itu namanya insalakh. Ular kalau ganti kulit, itu kulit lamanya ditinggal, kemudian kulit barunya dipakai, kemudian pergi. Ular kan begitu. Jadi kulit lamanya ditinggalkan, kemudian dia bawa kulit baru. Itu namanya insalakh dalam bahasa Arab. Maka Allah mengatakan fansalakha minha. Rupanya si Bal'am ini menanggalkan keimanannya, ditinggalkan baju takwanya, ditinggalkan baju ibadahnya, ditinggalkan baju taatnya, dan memilih baju maksiat, baju kufur, dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Insalakh. Makanya dulu ikhwan, bukan dulu, zaman-zaman ketika Saudi Arabia masih dipimpin oleh King Abdul Aziz, ada seorang laki-laki namanya Abdullah Al-Qasimi, tinggal di Qasim. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi ini sebelum tinggal di Qasim, dia belajar di Mesir, Al-Azhar Kairah. Kemudian wafat di Urdun, India. Abdullah Al-Qasimi ini seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang Allah berikan kecerdasan luar biasa. Ketika dia belajar di Azhar, dia pernah mengarang satu kitab rudud, kitab bantahan terhadap kesyirikan-kesyirikan yang menyebar ketika itu negeri Mesir, dan tidak ada satupun orang yang mampu membantah kitabnya, saking kuat hujahnya itu. Bahkan Rashid Ridha, ma'ruf, Rashid Ridha seorang ulama yang punya kitab namanya Tafsir Manar, Al-Manar, berusaha untuk memperkuat tapi juga tidak bisa apa-apa. Jadi kecerdasan Abdullah Al-Qasim ini luar biasa gitu kan. Kitabnya itu sampai para ulama Saudi tegak dan memuji kitabnya, saking hebatnya kitab itu. Belum ada orang yang mengarang sehebat itu Abdullah Al-Qasim ini. Akhirnya suatu ketika Abdullah Al-Qasim ini tinggal di Qasim dan balik ke Azhar, dan Allah takdirkan
Dia bergaul dengan orang-orang yang rusak akalnya, rusak akidahnya, rusak pemikirannya. Maka Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu ditentukan kawannya, ikhwan. Agama seseorang itu ditentukan kawannya. Kalau Anda berkawan dengan orang baik, jadi baik. Kalau Anda berkawan dengan orang jahat, jadi jahat. Kalau Anda berkawan dengan orang sesat, jadi sesat. Akhirnya Abdullah Al-Qasimi ini berkumpul dengan orang-orang yang sesat otaknya, sesat pemikiran agamanya. Lambat laun akhirnya berubah. Subhanallah, orang cerdas ini. Berubah, kemudian belakangan mengarang satu kitab namanya Hadihi Hiyal Aghlal. Judul kitabnya itu. Ini adalah belenggu-belenggu. Dia ingin mengeluarkan belenggunya. Dia karang kitab ini, subhanallah. Dia bantah karya dia yang lama. Kemudian dalam kitab ini dia berani mengagungkan akal sampai mencaci maki Allah, mencaci maki Rasul, mencaci maki Al-Quran. Kemudian dia mengarang lagi, mengarang lagi, mengarang lagi. Sesatlah dia dan sesatlah orang banyak. Fansalah. Dia menanggalkan keulamaan ahli sunnahnya dan memilih agama sesatnya. Belakangan dia murtad masuk agama Nasrani, kemudian mati di atas Nasrani. Su'ul khatimah. Ma'ruf Abdullah Al-Qasimi kisahnya. Persis seperti kisah siapa juga? Seorang ahli hadis di zaman dulu, namanya Imran bin Khittan. Seorang ahli hadis. Kepakaran ilmu hadisnya dipuji para ulama di zamannya. Banyak orang yang belajar kepada dia. Dan Allah takdirkan, ikhwan, Imran bin Khittan ini karena masih bujangan, tertarik dengan seorang wanita yang masih ada hubungan kerabat, anak pamannya. Karena wanita itu wanita yang sangat cantik sekali. Tapi Imran bin Khittan tidak mengindahkan tentang pemahaman sesat keluarga itu. Padahal sudah dinasihati kawan-kawan, jangan nikah dengan dia, karena keluarga itu khawarij. Keluarga itu keluarga sesat, keluarga teroris mungkin bahasa kitanya. Tapi karena Imran bin Khittan seorang ulama, merasa bahwa dia bisa menarik. Nggak apa-apa saya nikah, nanti kalau sudah jadi saya tarik dia ke ahli sunnah, katanya. Kan begitu alasan anak muda itu. Cari yang istiqomah tuh, yang sudah hijab panjang, yang sudah ngaji. Ah enggak Ustaz, saya sudah punya pacar, cantik lagi dia. Insya Allah nanti kalau sudah nikah saya ajak ngaji, saya ajak taklim, biar tahu akidah. Nanti saya jilbabin dia. Apa terbalik, dia jilbabin antum nanti ya. Jangan kemudian main beli kucing dalam karung antum ya. Akhirnya yang terjadi apa? Imran bin Khittan ini menikah dengan gadis itu. Subhanallah, memang takdir Allah. Fansalakha minha. Dia tanggalkan akidah ahli sunnahnya, beralih kepada akidah khawarij. Terpengaruh dengan istrinya. Anda sangka ini wanita ini tidak besar pengaruhnya ya? Pengaruhnya besar. Antum dikasih lilin kecil api aja antum udah kesulit dia sama istri itu. Akhirnya jadi khawarij. Dan belakangan menjadi ulama khawarij, nyesatin orang. Maka Allah mengatakan kepada kisah Bal'am, fansalakha minha. Kemudian dia insalah, meninggalkan akidah benarnya dan memilih akidah sesatnya. Fa'atba'ahu syaitan, maka setan pun ikut dia. Harusnya orang itu ikut setan, setan yang ikut dia. Tidak bayangkan ya? Orang kan ngikutin setan, ini kok setan ikut dia, berarti memang dia luar biasa. Setan sampai ikut dia gitu kan. Sesatnya ada sesat sekali berarti. Fakana minal ghawin. Maka kalau sudah demikian, dia pun termasuk orang sesat. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Sebenarnya kalau kami mau, kami bisa angkat Bal'am bin Ba'ura ini ke tempat yang paling tinggi di sisi Allah. Karena bagaimanapun Allah mengatakan yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu. Kalau Bal'am mau, Allah bisa saja angkat dia. Tidak perlu menggubris permintaan para pembesar Kan'an itu. Tidak perlu digubris, biarkan saja. Tetap kamu beribadah dengan profesimu. Kalau kamu seorang ulama, jadi ulama yang baik. Kalau kamu seorang ibadah, ahli ibadah, jadi ahli ibadah yang baik. Tidak perlu ikut-ikut dengan mereka, orang-orang yang akan menyesatkan itu. Karena Allah mengatakan, walau syi'na la rafa'na. Kalau seandainya kami mau, kami angkat orang itu. Tapi betapa banyak ikhwan di zaman sekarang juga demikian. Orang-orang yang tadinya istiqamah, seorang pendakwah sunnah,
Tapi ketika kemudian tergoda dengan dunia, mulai ditinggalkan, mulai futuh, ya kan? Ada ikhwan masya Allah belum sibuk dengan dunia, kajian di mana saja datang dia, hujan, panas, deras, nggak deras datang, yang penting ngaji. Mulailah dia punya bisnis sedikit demi sedikit. Mulai satu tempat pengajian ditinggal. Ketika buka cabang nomor 2, cabang pengajian yang nomor 2 ditinggal juga. Ketika buka cabang yang ketiga, cabang pengajian di masjid lain juga ditinggal. Akhirnya jumlah cabangnya sama dengan jumlah masjid yang dia ikut ngaji, tinggal semuanya. Gitu kan? Orang itu kan seperti itu. Dunia ini ikhwan termasuk bagian daripada hawa nafsu. Di zaman sekarang orang itu sudah menjadikan dunia ini Tuhannya. Dia rela meninggalkan sholat mengejar dunia. Dia rela meninggalkan pengajian demi kesibukan dunia. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau kami mau, kami angkat Bal'am itu. Walakinnahu, tapi si Bal'am itu akhlada ilal ard, rupanya lebih cenderung mengejar dunia. Tawaran-tawaran para penguasa yang hebat itu dengan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, wattaba'a hawa, dan cenderung untuk mengikuti hawa nafsu. Maka ketika itu kalau orang sudah cenderung ambisi dunia, kemudian hawa nafsu yang diperturutkannya, inilah permisalannya. Allah katakan, famathaluhu, permisalan orang itu. Orang itu siapa? Orang yang ambisi mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Orang yang ambisi mengikuti hawa nafsunya dan meninggalkan hidayah. Permisalannya seperti apa? Famathaluhu kamathalil kalbi, permisalannya sama dengan anjing. Subhanallah, Allah permisalkan dengan binatang najis, dengan binatang yang semua orang menganggap negatif. Hatta di zaman sekarang, orang kalau marah jarang nyebut ayam. Ada orang marah ayam, mesti anjing. Ngumpat orang anjing lagi. Kenapa mesti anjing itu? Memang anjing ini binatang sasaran gitu kan, untuk pelampiasan, karena anjing itu binatang yang jelek. Maka Allah mempermisalkan dengan binatang yang jelek. Kamathalil kalbi, seperti anjing. Apa sifat anjing? Allah mengatakan, in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Anjing itu kan suka julur-julurkan lidahnya. Kau antum ambil tongkat, kau halau dia, tetap saja lidahnya lagi gini kan, julur-julurkannya. Kau biarkan, tetap saja menjulur-julurkan lidahnya. Itulah anjing. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang ambisi kepada dunia, mengikuti hawa nafsunya, antum kasih peringatan dia, antum kasih nasihat dia, nggak peduli dia, tetap saja dijulur-julurkan lidahnya gitu kan. Nggak mempan nasihat orang kayak gitu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah permisalan kaum yang mereka mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah ini supaya mereka itu mau berpikir akibat daripada yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah Bal'am bin Ba'ura ini adalah kisah yang menarik untuk kita kaji. Di antara faedahnya adalah bahwa kita disuruh untuk istiqamah. Antum jangan merasa kuat akidah antum. Terkadang orang itu baru ngaji sunnah, dia sudah bangga dengan janggutnya, bangga dengan celananya, bangga dengan gamisnya, bangga dengan cadarnya, bangga dengan pakaian syar'inya. Ikhwan, syaitan itu makhluk yang tidak kelihatan. Innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Dia itu melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihat dia. Kalau anda berperang dengan makhluk yang tidak kelihatan, dipastikan dia menang. Yang anda lawan itu syaitan, bukan siapa-siapa, makhluk yang tidak kelihatan dan memiliki berbagai macam cara. Makanya Allah mengatakan, wala tattabi khutuwati syaitan, jangan kau ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu punya langkah banyak. Gak bisa dengan cara ini, cara itu, gak bisa dengan cara itu, cara yang lain, gak bisa dengan cara yang lain, dipikirkan lagi caranya. Setan itu berusaha menyesatkan kita dengan berbagai macam cara. Maka istiqomah penting. Istiqomah itu hanya bisa dilakukan dengan cara talabul ilmi, kumpul dengan para talabul ilmi, kumpul dengan orang-orang saleh, banyak berdoa, banyak ibadah, dan begitu seterusnya. Dulu seorang syekh bercerita tentang seorang laki-laki yang istiqamah dalam ibadahnya. Kisah zaman sekarang.
Laki-laki ini talabul ilmi, rajin sholat, rajin ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa ketaatan talabul ilmi. Sampai suatu ketika dia mencari pekerjaan, dan Allah takdirkan dia mendapatkan pekerjaan di salah satu kapal yang mengangkut barang dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Setelah diterima di atas kapal, dia masih mempertahankan akidah dan agamanya. Dia selalu berdakwah kepada kru-kru kapal itu. Disuruhnya sholat, terkadang dia tepat waktu adzan sendiri di musola kapal, kemudian qomat ngajak orang jamaah, terkadang dia ceramah di situ. Subhanallah, sampai di sini luar biasa. Kita like, bagus, berdakwah di atas kapal. Tetapi orang-orang kapal itu, mereka orang-orang terbiasa maksiat. Makanya dulu kan ada apa namanya, isu negatif. Ini kalau kerja di kapal ini nggak lepas perempuan, khamar, macam-macam gitu kan. Akhirnya kemudian Allah sandarkan kapal itu di daerah, di salah satu kota di India. Kota itu terkenal maksiatnya. Kayak dululah Batam ini kan itu. Saya waktu dulu di Singapura, wanita-wanita Singapura ini melarang suaminya jangan turun ke Batam katanya. Ya, betul. Itu diikat suami-suaminya jangan turun ke Batam. Batamnya udah ngeri dulu itu. Alhamdulillah. Sekarang sedikit sudah mulai hilang kalimat itu. Artinya bahwa laki-laki ini turun di sebuah kota yang dikenal ahli maksiatnya di situ, dikenal perzinahannya, perjudiannya, khamarnya, macam-macam narkobanya di situ. Karena memang dia harus menurunkan barang dan mengangkut barang dari situ. Tapi kapal itu tidak bisa kemudian sandar kemudian pergi, harus beberapa hari dulu. Karena mengeluarkan barang, kemudian mengangkut barang ini tidak bisa sehari dua hari, bisa sampai 1 bulan ngedek di situ. Akhirnya yang anak muda ahli ibadah ini dia tidak mau turun, dia kerja biasa aja, dia cuma ngangkut-ngangkut barang, dia tidak mau terlalu jalan-jalan jauh gitu. Syaitan datang menghasut kawan-kawannya yang memang sudah ahli maksiat, ya memang dia sendiri setan gitu, ahli maksiat gitu kan. Dibujuknya, kamu ini di kapal terus, ayolah jalan-jalan ikut kita, tidak perlu seperti kami ikut maksiat. Jalan-jalan saja, biar ada cerita pulang kampung. Takkan tak ada cerita di kapal saja gitu kan. Nanti ada cerita kalau pulang kampung, saya singgah di kota ini, bagus begini kan. Pertama dia nggak mau, dia berusaha menjaga akidah. Tapi setan kemudian datang. Sudahlah, pergi saja, bahasa kita kan. Pergi dia. Rupanya kawan-kawannya jebak dia, dibawa ke tempat maksiat, ke tempat lokalisasi. Banyak wanita-wanita cantik di situ yang memanggil-manggil, bang, kemari gitu kan. Akhirnya apa, dia masuk itu, kaget dia, lari dari tempat itu, kemudian balik lagi ke kapal. Sepanjang jalan dia istighfar, astagfirullah. Pokoknya dia berusaha untuk mempertahankan akidahnya. Naik ke atas kapal, ngerem diri, istighfar, berdoa kepada Allah, bertobat dia. Tapi Allah takdirkan sebelum dia lari dari tempat itu, dia melihat banyak gadis-gadis cantik di kepalanya. Ini setan mas ini. Sehingga malam-malam setan kemudian memain-mainkan akalnya. Digambarkan gadis-gadis cantik yang dilihatnya itu, gadis India, ikhwan. Akhirnya kemudian dia berpikir, sebenarnya apa yang dilakukan kawan-kawanku itu di situ? Saya pengen tahu kenapa ke orang-orang itu suka ke tempat itu. Awalnya pengen tahu, akhirnya dia turun sendiri, gak diajak orang. Bayangkan coba, setan nih kan, turun sendiri. Kemudian diintip apa yang dilakukan kawan-kawannya di situ. Allah takdirkan, ya namanya tempat seperti itu memang banyak setannya, gudang setan di situ memang kan gitu. Akhirnya dirayu-rayu gadis cantik, luntur juga imannya. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, fansalakha minha, mulai imannya tanggal. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, kata Rasul. Orang tidaklah berzina ketika berzina dia beriman. Turun imannya, naik maksiatnya, berzinah dengan wanita. Kawan-kawannya itu sudah biasa maksiat di situ, mungkin sudah bosan pun gitu kan, mungkin sudah banyak tempat dia melakukan seperti itu. Nah, profesinya di mana turun berzina, minum khamar, udah biasa gitu kan, sehingga bukan sebuah kebutuhan, hanya untuk penghiburan saja kan gitu. Tapi anak muda ini sepanjang hayatnya tidak pernah terkena maksiat. Sekali terkena maksiat, fatal dia. Kayak orang di keran, kayak ngabis itu di luar dilepas gitu kan, bebas alam semesta ini. Akhirnya dia pun tidak pernah pulang-pulang ke kapalnya, nginep di situ sampai ketika kapalnya sudah penuh dengan barang muatan yang lain sudah diturunkan dan mau pulang lagi ke negerinya.
Kemudian nahkoda kapal mengumpulkan krunya, rupanya kurang satu. Di mana si Fulan bin Fulan ini kok nggak ada? Rupanya yang satu ini yang dulunya ahli ibadah. Masya Allah kan. Maka nahkoda kapal ini, saya bisa dimarahi keluarganya, cari dia. Dicarinya, diajak pulang, tak mau pulang. Subhanallah, tak mau diajak pulang. Akhirnya kemudian kata nahkoda, kalau nggak mau pulang, ikat dia, bawa ke kapal. Diikat sama kawannya, angkut ke kapal. Berangkatlah kapal ini. Subhanallah, pada satu malam tiba-tiba seluruh kru kapal terbangun karena ada teriakan yang luar biasa menggetarkan seluruh isi kapal. Setelah kemudian dicari, teriakan itu berasal dari kamar anak muda itu. Rupanya anak muda itu sedang meregang nyawa. Setelah kemudian sandar kapalnya, rupanya nyawanya tidak tertolong. Kemudian diperiksakan ke dokter, rupanya dia terkena virus kelamin, meninggal. Lihat ikhwan, su'ul khatimah, jelek buruk akhirnya. Makanya istiqomah itu penting. Kata Nabi SAW, al-a'mal bi khawatimiha. Amal seseorang itu ditentukan akhirnya, bukan awal, bukan tengah, tapi ditentukan akhirnya. Tapi bukan berarti karena Rasul mengatakan bahwa amal itu ditentukan akhirnya, nggak mau tobat-tobat, nunggu tua. Kapan lu tobat? Nantilah Ustaz, kalau sudah 60 tahun. Saya pernah mendengar kok sabda Nabi, siapa yang haji dan dia meninggalkan rofas, meninggalkan fasik, itu pulang seperti bayi yang baru dilahirkan Ustaz. Nanti saya kumpulkan duit, gak apa-apa maksiat dulu, kalau sudah umur 60 tahun nanti saya haji, pulangkan kayak bayi Ustaz katanya. Gak apa-apa, habis itu matilah katanya. Akhirnya apa, diundur-undurkan tobatnya gitu kan, enak saja dia kan gitu. Kayak kisah pencuri gitu. Dia nyuri, kemudian hasil curiannya separuhnya diinfakkan ke masjid. Kemudian ditangkap orang ini. Kenapa kamu nyuri? Kenapa kau infakkan uang ini ke masjid? Saya mendengar Ustaz bahwa orang yang infak itu pahalanya 700. Kalau yang nyuri itu cuma 1. Nah, kita ambil 1 yang 700 itu, jadi saya masih punya sisa 699. Yang satunya nutup nyurinya itu. Enak kali agama ini jadinya. Lah ikhwatu fiddin dimuliakan, nggak bisa diakal-akali. Orang itu kan nggak tahu kapan wafat. Apakah antum sampai usianya 60, 70? Karena bagaimanapun ikhwatu fiddin, orang kalau belum dapat hidayah di atas 60 tahun itu susah mau tobat. Dan orang itu akan diwafatkan sebagaimana kebiasaannya. Kalau kebiasaan ibadah, dia diwafatkan seperti itu. Kalau biasa maksiat, diwafatkan seperti itu. Naudzubillah. Kemudian juga di antara faedah kisah Bal'am bin Ba'ura ini ikhwan. Kisah Bal'am bin Ba'ura ini mengajarkan kepada kita tentang bahayanya ulama-ulama ulama-ulama yang jelek, yang menyesatkan orang. Nabi pernah mengatakan, innama akhwafa ma akhafu alaikum munafiqun alimul lisan. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian, kata Rasul, menimpa kalian ketika muncul para penjahat agama yang pandai diplomatis, pandai ngomong, nyesatin orang, buat syubhat di mana-mana. Itu bahaya. Sebab kalau ulama sudah tersesat, dia sendiri sesat, kemudian nyesatkan orang, itu merusak tatanan negara dan manusia di dalamnya. Sebab kalau dia yang menyesatkan itu, banyak akan terkena. Bukan hanya 1-2, bisa satu umat itu kena semuanya. Maka kisah Bal'am ini, seorang alim, seorang ulama, kemudian tersesat, lebih cenderung memiliki dunia, memilih dunia, ujung-ujungnya apa? Khasirat dunia wal akhirat. Rugi dunia, rugi akhirat. Itu ujung-ujungnya si Bal'am itu. Lah para ulama-ulama ulama-ulama yang jelek, ulama-ulama yang menyesatkan orang itu, maka ujung-ujungnya juga sama, khasirat dunia wal akhirat. Dunianya rugi, akhiratnya rugi.